warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sriati, guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Kedungwaru. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG Jalan Jabatan kategori 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya akan mempraktikkan bimbingan klasikal dengan tema cara belajar efektif. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa kita selalu mengucapkan syukur karena selalu diberikan kesehatan ya, diberikan umur yang panjang. Terus Bu Reni minta kalian juga harus jaga kesehatan karena minggu depan sudah mulai ulangan harian ya, ulangan akhir semester ya. Ya, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, Bu Reni minta perwakilan kelompok kepala kelas bisa ya untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan sore hari ini, berdoa mulai. Alhamdulillah, alhamdulillah ya anak-anak masih diberikan kesehatan. Bentar lagi kan kalian mau ulangan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terus jangan terlalu banyak begadang ya. Oke, untuk layanan bimbingan klasikal hari ini sebenarnya hasil dari materinya sama dengan materi minggu lalu ya. Minggu lalu Bu Reni sudah menyampaikan tentang pengertian belajar ya. Nah, untuk memperdalam ingatan kalian, Bu Reni mau tanya dulu, sebenarnya belajar itu apa toh? Ada yang tahu materi kemarin? Belajar? Ada yang masih ingat? Ya. Iya. Mempelajari hal yang belum kita ketahui. Belajar adalah mempelajari hal-hal yang belum kita ketahui. Bagus sekali. Mas siapa? Mas Nayaka. Ya. Bu Reni sambung ya. Jawaban Mas Nayaka itu sudah hampir benar. Jadi sebenarnya belajar itu kan sudah sering kalian alami, kalian lakukan ya. Belajar itu sebenarnya adalah suatu proses dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum tahu menjadi tahu. Nah, kemudian kemarin Bu Reni juga menyampaikan gaya belajar. Sudah sering mendengar toh gaya belajar itu? Ya, gaya belajar ada tiga. Yang pertama gaya belajar visual, kemudian audiovisual, yang ketiga adalah kinestetik. Ya, paham semuanya ya. Nah, ini nanti Bu Reni akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Kalian sudah pernah mendengar cara belajar efektif, ataukah mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana toh cara belajar efektif itu? Cara belajar saya itu sudah efektif atau belum? Ada yang menanyakan seperti itu mungkin pada diri sendiri? Ya, mestinya kalian ingin tahu ya bagaimana toh Bu cara belajar yang efektif itu, ya kan? Nah, ini nanti tujuannya biar kalian setelah mempelajari materi cara belajar efektif, kalian bisa menganalisis cara-cara belajar yang efektif yang akan kalian terapkan di dalam diri kalian ya. Semulanya kalian belajar itu yang kira-kira saya belajar kok belum bisa masuk di otak ya Bu ya. Saya sudah mengetahui gaya belajar saya, tapi saya banyak kendala di rumah. Kadang kan seperti itu ya. Paling banyak kendalanya apa? HP, betul. Paling gini, kalau mau belajar itu pasti ada HP, ada WA. Jadi kita jadi lupa ya. Jadi tidak konsen. Ya oke. Sebelumnya ini tadi masuk semua ya? Masuk semua, alhamdulillah. Terus Bu Reni sebelum memulai kegiatan, biar nanti kalian semangat, juga kalian tidak lemas karena ini di jam terakhir, gimana kalau kita permainan dulu? Gimana caranya? Hap. Seperti ini ya, berarti caranya 1, 2, 3 hap. Nah, berarti kalau sudah di hap,
Kira-kira nyamuknya kena enggak? Kena ya. Ada yang kena, ada yang enggak ya. Nah, ini nanti kalian harus konsentrasi. Konsentrasinya seperti ini. Ketika Bu Reni bilang tepuk nyamuk, berarti menepuk tangannya sendiri. Up. Kemudian kalau kalian kalau Bu Reni bilang tepuk nyamuk kanan, nah berarti yang ditepuk tangannya temannya yang sebelah kanan. Nah, biar nyamuknya teman yang kanan itu tidak mati, berarti teman kanan harus menghindar. Pinter. Berarti nanti yang kena tepuk nyamuk dari temannya, ya berarti dia harus mati. Maksudnya mati, keluar dari lingkaran ini, gugur. Jadi nanti kalau Bu Reni bilang tepuk nyamuk kiri, berarti jangan lupa temannya yang kiri, langsung respect ya. Siap? Oke, 1, 2, 3, tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Ya, kena. Mbaknya mundur dulu ya, gugur ya, berarti konsentrasi. Oke, hati-hati ya, konsentrasi. Bu Reni di tengah sambil lihat ya. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Ada yang kena? Saya, oke, silakan gugur. Nggak bisa ya? Oke. Yo, konsentrasi lagi. Konsentrasi lagi. 1, 2, 3. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Ada yang kena? Nggak ada yang kena. Oke, alhamdulillah. Masih konsentrasi ya. Oke. Terus satu lagi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Nggak ada yang kena. Nggak ada yang kena. Ada yang kena enggak? Enggak ada, oke. Yuk, satu lagi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk. Kena apa enggak? Wah, yuk, masnya konsentrasi. Kena enggak? Kena. Ya mau. Tanganmu kena semua itu, Mas. Harusnya kamu sini. Ya, wes, gugur ya. Ya, ini masih konsentrasi ya berarti. Oke. Ayo. Nanti yang paling terakhir nanti dapat reward dari Bu Reni. Oke. Oke. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Oke, silahkan mundur matnya. Tidak ada yang kena ya. Oke, lagi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Ayo, mundur. Ya, silakan gugur. Yuk, tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Kena ya. Oke, kena. Ayo, semakin mendekat, semakin mendekat. Ini tinggal berapa nyamuknya? Semua nyamuk. Oke. Ya. Siapa yang kena? Ya. Kena? Kena? Harusnya kanan, harusnya kemana? Ya, berarti tidak fokus. Yuk, tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Ya, oke. Ya, tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Banyak yang kena ya. Oke, silakan mundur. Oke, terus tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kan? Nggak kena. Oke, tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Gimana? Ada yang kena? Yo, lagi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Nggak ada yang kena. Harusnya yang ditepuk tangannya ya. Oke. Ya. Pokoknya semua tangan kalau kena ya. Nggak kena. Yang penting tangannya. Oke. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Nggak bisa. Nggak kena ya. Oke. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri.
Oke. Tangan semuanya. Kelihatan kena. Oke, tinggal 5 nyamuk ya. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Gimana? Kena? Kena atau tidak nyamuknya? Tidak kena. Oke. Konsentrasi lagi ya. Tinggal 5 nyamuk. Yuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Nah, oke. Tinggal 4. Oke. Yuk, tinggal 4 lagi. Yuk, tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Oke, yuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Gak ada yang. Oke, lagi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Gugur ya, berarti gimana? Tidak gugur ini. Oke, berarti kita sudah menemukan 2 nyamuk ini ya. 2 nyamuk ini yang paling kuat. Jadi nanti 2 nyamuk ini yang berhasil mendapatkan reward dari Bu Reni. Ya, nanti sesudah acara langsung Bu Reni kasihkan ya. Jangan sekarang, nanti langsung sampean makan nanti habis nanti ya. Oke, nanti aja ya. Oke, silakan kembali. Kita lanjutkan ya. Ini nanti akan Bu Reni ajak sampean semua untuk diskusi. Sebelumnya kalian harus membentuk, ini 21 anak ya dalam satu kelas. Ya, Bu Reni akan membentuk menjadi 4 kelompok. Ini Bu Reni bentuk atau sampean sendiri? Oh, sendiri ya. Oke, silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah membentuk kelompok? Sudah ya. Sudah bawa ballpoint sama buku tulisnya? Ini nanti Bu Reni akan beritahu kita akan membahas apa sih? Nah, kita nanti akan membahas sebuah permasalahan tentang cara belajar efektif. Nah, ini permasalahannya Bu Reni ambil dari beberapa kasus yang sudah sering terjadi di kelas 10 ini ya. Jadi ini nanti kalian perwakilan dari anggota kelompok atau bisa disebut ketua, silahkan nanti maju dan memilih salah satu kasus. Di sini Bu Reni sudah menyiapkan 4 kasus, 4 permasalahan. Kalian pilih satu saja ya. Kemudian Bu Reni di sini menyiapkan lembar jawaban. Nah, ini nanti lembar jawabannya kalian harus menganalisis apa sih yang menjadi penyebabnya masalah ini, kemudian mengapa masalah ini bisa terjadi, dampaknya nanti apa yang ditimbulkan dari masalah ini, kemudian bagaimana toh cara belajar efektif itu. Paham ya? Paham. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, sudah siap? Ya, oke, silahkan perwakilan anggota kelompok maju ya. Ini ada kasusnya. Oke, ini ya, tinggal ini. Oke, silahkan kembali. Sudah dibaca kasusnya, permasalahannya? Sudah. Nah, ini Bu Reni bagikan ya lembar permasalahannya. Sudah, silahkan menuliskan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Ya, nama anggota kelompoknya siapa? Dituliskan. Kemudian jangan lupa dituliskan kalian mendapatkan kasus yang keberapa di samping nama anggota kelompoknya. Sudah menuliskan nama anggota kelompok? Oh, masih ditulis. Kalau sudah nanti
sampean bilang ya, sudah Bu. Kemudian Bu Reni akan menampilkan sebuah video tentang tata cara belajar efektif dan penyelesaian permasalahan yang sudah Bu Reni berikan kepada kalian. Oke ya? Oke, sudah ya? Silahkan nanti disimak ya videonya. Terus sambil menyimak video, kalian sambil melihat pertanyaan yang sudah Bu Reni jelaskan tadi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Ibu bahagia sekali karena hari ini dapat berjumpa lagi dengan kalian. Ibu harap kalian tetap semangat. Materi pada pertemuan kita kali ini adalah materi yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tentang tips belajar efektif. Sebelum masuk ke tips belajar efektif, Ibu mau tanya, apa kamu tahu apa itu belajar? Apa coba belajar itu? Belajar adalah proses berubah. Dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Karena belajar itu proses, maka memang hasilnya itu tidak bisa instan. Nggak seperti mie instan yang cuma 3 menit langsung mateng bisa kita makan. Belajar itu perlu waktu dan akan banyak sekali tantangannya. Sehingga kita perlu tahu tips belajar efektif. Siap? Oke, kita simak bersama ya. Terdapat 5 tips belajar efektif ala guru BKmu. Yang pertama adalah ketahuilah gaya belajarmu. Terdapat 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual yang mengandalkan indera penglihatan, lalu gaya belajar auditori yang mengandalkan indera pendengaran, dan gaya belajar kinestetik yang mengandalkan gerakan dan sentuhan. Penjelasan gaya belajar ada di video lainnya, dicari ya. Namun, jika sekarang kamu belum yakin apa gaya belajarmu, silahkan hubungi guru BKmu. Berdasarkan penelitian, belajar yang hanya mendengarkan, maka informasi yang dapat diserap hanya 10%. Lalu, belajar dengan mendengar dan melihat adalah 20%. Belajar dengan melihat, mendengar, dan berdiskusi mencapai 50%. Wah, lumayan juga ya. Kalau kamu pandai berdiskusi dengan teman, 50% informasi akan terserap olehmu. Kemudian, belajar dengan melihat, mendengar, mendiskusikan, kemudian mempraktekannya mencapai 70%. Wow, selanjutnya, jika dengan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan 90%. Wah, ternyata beda ya hasilnya. Lalu, bagaimana ya jika ingin belajar efektif 100%? Maka inilah tips belajar efektif yang kedua. Emangnya, kayak gimana ya belajar 100%? Belajar 100% artinya tidak hanya mengandalkan penglihatan, pendengaran, diskusi, mempraktekkan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengajarkannya kepada orang lain.
Dengan mengajarkan kepada orang lain, kamu akan terus mengingat materi dan melatih dirimu sendiri. Maka kalian akan dapat belajar 100%. Tips yang ketiga yaitu ketahui tujuan. Tujuan bagaikan arah untuk langkahmu. Maka, jika kamu tahu tujuanmu belajar itu untuk apa, kamu tidak akan pernah mengeluh. Karena kamu tahu apa yang kamu pelajari itu bermanfaat bagi kehidupanmu. Di setiap materi di mata pelajaran mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kamu harus mengetahuinya agar belajarmu sesuai dengan tujuanmu. Tetapi yang paling penting, kamu harus tahu apa tujuanmu belajar. Coba ibu mau tanya apa ya tujuanmu belajar? Nah, setelah tujuan belajar kamu tentukan, tips selanjutnya adalah pahami teknis pembelajaran. Sekarang ini banyak sekali strategi pembelajaran yang dilakukan oleh gurumu. Terutama sekarang ini kita lebih sering belajar secara daring. Ada yang melalui WhatsApp, Google Classroom, dan lainnya. Sehingga penting bagi kamu untuk mengetahui teknis atau strategi belajarnya. Agar kamu tidak kesulitan untuk mendapatkan materi dari guru, mengerjakan tugas, sampai mungkin mengerjakan ujiannya. Kan kalau kamu udah paham teknisnya, kamu bisa konsentrasi menyimak materi dari gurumu. Tetapi kalau kamu belum paham karena itu baru bagi kamu harus bertanya kepada gurumu atau kepada temanmu bagaimana caranya. Ibu yakin mereka akan senang hati membantu. Tips yang terakhir adalah berkolaborasi. Berkolaborasi artinya bekerja sama. Kamu dapat bekerja sama dengan teman untuk memahami materi atau mendiskusikan materi. Bukan bekerja sama ketika ujian. Ketika kita bekerja sama, maka kita akan sharing pengalaman dan informasi yang mungkin tidak kita dapatkan ketika kita belajar sendiri. Tidak susah, bukan? Dengan berkolaborasi juga, kamu akan belajar banyak hal. Ternyata kemampuan berkolaborasi juga merupakan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh kalian dan akan dibutuhkan ketika kalian dewasa juga. Jadi, ayo jalin kerjasama dengan teman-temanmu. Jadilah teman yang menyenangkan dan teman yang baik ya. Demikian 5 tips belajar efektif. Ibu yakin kamu dapat mempraktekannya. Dan ibu harap kamu berhasil dalam belajar. Jangan lupa ya, setiap akan belajar, siapkan niat, perbesar usaha, dan perkuat doa. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sudah ya? Sudah menyimak videonya tadi ya? Oke, sebentar sebelum kalian melanjutkan diskusinya, Bu Reni ingin tanya dulu. Kemarin kan Bu Reni sudah menanyakan tentang, memberikan materi tentang belajar. Kalian sampai sini sudah paham belum? Gaya belajar saya itu seperti apa sih, Bu? Sudah ya? Di awal sampean masuk dulu sudah ada tes psikologi ya, tes IQ. Nah, itu hasilnya sudah dilihat semua ya dari lembaga tes. Ya, oke. Di situ sampean lihat-lihat lagi ya. Saya itu sebenarnya gaya belajarnya yang seperti apa? Karena apa? Cara belajar efektif itu nanti juga ditentukan oleh gaya belajar kalian. Paham ya sampai sini? Oke, silahkan didiskusikan permasalahan yang sudah Bu Reni bagikan tadi. Ya, kemudian nanti kalau sudah semua anggota kelompok di dalam 4 kelompok ini nanti wajib mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Kemudian misalnya yang tampil kelompok 1, nah nanti kelompok 2, 3, dan 4 nanti yang menanggapi. Boleh bertanya di dalam satu kelompok itu hanya maksimal 1 ya, jangan lebih. Oke, sudah, silahkan dikerjakan. Bu Reni berikan waktu kurang lebih 5 menit ya.
Tadi yang kelompok 1 mana ya? Oh ini, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Nah, berarti ini kelompok 4 ya. Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2. Oke, ada yang sudah. Ini ada yang sudah loh. Kelompok 1 sudah belum? Kelompok 2 mana kelompok 2? Ini ya. Kelompok 2 sudah? Kurang dikit. Oke. Persiapan untuk presentasi ya. Jadi nanti biar tidak terlalu waktunya, kan ini nanti habis ini pulang ya kalian. Jadi nanti biar tidak terlalu lama, nanti maksimal 1 pertanyaan aja ya. Ya, nanti selanjutnya apabila ada yang kurang paham akan Bu Reni bahas di pertemuan selanjutnya minggu depan gitu ya. Oke, kelompok 1 persiapan ya habis ini. Kelompok 2 sudah? Oke, kurang 1. Kita tunggu ya. Ini kelompok 4 ya? Oke. Sudah kelompok 1. Kelompok 2 sudah ya. Oke, ini yang mau tampil kelompok 1 dulu sesuai urutan atau sesuai urutan aja ya. Ya. Gak apa-apa, kelompok 1 dulu. Ya, semuanya silahkan maju. Ya, cukup di sini aja. Silahkan disimak ya untuk tampilan kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan kasus, yaitu kasus 1, di mana siswa yang bernama A mempunyai rasa malas ketika belajar. Di rumah dia hanya bermain gadget. Ibunya sering mengeluh karena sikap A yang tak kunjung berubah. Hal ini pernah diutarakan ibunya kepada wali kelas. Nilai yang didapat A tidak pernah di atas KKM. Oke, silahkan dijawab, dipresentasikan. Yang pertama, kami akan menjelaskan apa saja penyebab dari masalah tersebut. Yang pertama, bisa dari kurangnya perhatian orang tua, kemudian tidak adanya tujuan yang pasti dalam belajar, dan juga adanya distraksi dalam belajar, misalnya dari gadget. Yang kedua yaitu mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Masalah tersebut bisa terjadi karena ia tidak bisa mengetahui gaya belajarnya. Hambatan belajar akibat dirinya yang terfokus pada permainan di gadget dan tidak memprioritaskan pendidikan. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut? Dampak yang ditimbulkan yaitu nilai yang didapat tidak maksimal. Silakan, ada yang ditanyakan? Kurang 1. Yang terakhir, bagaimana cara belajar yang efektif itu? Cara belajar yang efektif yaitu yang pertama ketahui gaya belajar, yang kedua belajar dengan Nanti yang kelompok 2 yang membaca, keempat paham dengan teknik yang membaca salah 1 aja ya. kelima berkolaborasi bersama teman. Oke, ada yang ditanyakan? Presentasinya 2 menit ya? 2 menit aja ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami mengenai kasus 2 yang berbunyi siswa B tidak menyukai beberapa mata pelajaran di sekolah. Hal ini menimbulkan sikap penolakan B, yaitu saat mata pelajaran tersebut berlangsung B ketiduran di dalam kelas.
beberapa dari guru mata pelajaran lapor kepada wali kelas mengenai sikap D. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang terjadi menjadi penyebab masalah tersebut? Penyebab masalah tersebut adalah cara guru mengajar kurang menarik sehingga siswa B tertidur dalam kelas. Kedua, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Masalah tersebut bisa terjadi karena siswa B tidak menyukai pelajaran yang diajarkan guru tersebut. Apa dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut? Kelompok 3 siapa ya? Sampai nanti yang membaca salah satu aja ya, Lek Samir. Gitu ya. Pelajaran lain melaporkan siswa B pada wali kelas yang akhirnya membuat siswa B tidak naik kelas. Selanjutnya, bagaimana cara belajar yang efektif itu? Cara belajar yang efektif itu harus belajar yang mampu memberikan pemahaman yang baik dan dapat memberikan perubahan perilaku sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplausnya untuk kelompok 2. Silahkan, boleh kembali. Tadi tidak ada yang ingin ditanyakan ya? Ya, nanti aja ya di kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan analisis jawaban kami tentang kasus 3, yaitu siswa C mempunyai mood yang kurang bagus ketika belajar. Terkadang kalau dia mood, dia juga melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Akan tetapi, kalau tidak mood, dia enggan menyelesaikan tugas tersebut. Apa yang harus dilakukan siswa C? Hasil dari diskusi kelompok kami, yang pertama itu apa yang menjadi penyebab masalah tersebut? Itu penyebab masalah tersebut adalah kurangnya minat terhadap pelajaran yang ia pelajari, serta kurangnya motivasi dan tujuan belajar yang dimiliki siswa C. Selain ini juga bisa disebabkan oleh gadget yang menjadi distraksi saat belajar. Yang kedua yaitu mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Siswa C belum mengetahui gaya belajar yang tepat dan sesuai untuk dirinya dan kurangnya motivasi untuk belajar. Sehingga apakah dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut? Dampak yang ditimbulkan adalah belajar menjadi kurang efektif dan juga sehingga sulit dipahami dan proses pembelajaran kurang maksimal. Yang keempat itu bagaimana cara belajar yang efektif. Yang pertama yaitu kita harus mencari gaya belajar yang efisien untuk diri kita sendiri. Yang kedua yaitu kita mengajarkan pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain. Yang ketiga, kita menentukan tujuan belajar untuk apa kita belajar selanjutnya. Yang keempat, kita harus memahami teknik dan strategi pembelajaran yang kita pelajari. Yang kelima yaitu kita berkolaborasi atau bekerja sama untuk berbagi informasi kepada teman ataupun orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplausnya ya. Terima kasih kelompok 3. Silahkan kembali. Ya, kelompok 4 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 4, yaitu siswa D pernah menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada temannya. D sering tidak bisa berkonsentrasi ketika di rumah dikarenakan ada adiknya yang selalu mengganggunya. D merasa sangat bingung harus bagaimana. Pertanyaan pertama yaitu apa yang menjadi penyebab masalah tersebut? Penyebab masalah tersebut adalah siswa D sering tidak bisa konsentrasi ketika belajar di rumah. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Masalah tersebut bisa terjadi karena adik dari siswa D selalu mengganggunya ketika belajar. Pertanyaan yang ketiga adalah apa dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut? Dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah siswa D tidak bisa memahami materi dengan baik. Nah, yang terakhir bagaimana cara belajar efektif itu? Seperti yang dari semua kelompok tadi disampaikan itu hasilnya sama semuanya. Di sini cara belajar yang efektif yaitu mengetahui gaya belajar 100%. Selain mempelajari juga disampaikan kepada orang lain, ketahui tujuan belajar, pahami teknis pembelajaran serta berkolaborasi. Iya, ada yang ingin ditanyakan?
Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya. Oke, tadi kelihatannya dari kelompok 4 tadi ada yang bertanya ya? Ya, bertanya untuk kelompok berapa, Mas? Sebenarnya untuk didiskusikan bersama. Oh gitu, ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu kan dalam pembelajaran di kelas itu Iya. kan terkadang ada guru yang cara belajarnya itu seperti boring, itu cara menyikapinya bagaimana? Pembelajarannya boring gitu ya? Ya gitu. Seharusnya ya untuk menyikapinya kalian itu sebenarnya yang mengalami itu sampean saja atau seluruh siswa? Seluruh siswa. Ya, mungkin kalian bisa memberikan saran ya, saran yang membangun ya. Bagaimanapun kalau kalian itu tidak memahami cara pembelajaran itu juga kalian sendiri yang susah. Tapi harus diimbangi dengan posisi kalian sendiri. Kalian itu ketika Bapak Ibu guru menjelaskan di dalam kelas, kalian sudah benar-benar fokus atau belum? Atau jangan-jangan kalian itu belajarnya sambil buka gadget ya, gitu ya. Selain kita mengintrospeksi diri sendiri, kita juga bisa memberikan saran kepada Bapak Ibu guru, begitu ya. Apalagi kalian kan kelas 10 ini kurikulum merdeka ya. Ya gitu. Jadi tidak apa-apa kalau kalian merasakan keluh kesahnya, atau bisa ke ruang BK menemui guru BK-nya. Siapa guru BK-nya? Oh iya, Bu Reni gitu ya. Oke, karena nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan ditulis saja untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekarang untuk Bu Reni mengetahui sampean sejauh mana mengerti tentang apa yang sudah Bu Reni tayangkan tadi dalam video dan sudah Bu Reni jelaskan pada minggu sebelumnya. Ini akan Bu Reni berikan tes ya, evaluasi. Ini nanti sampean kerjakan sekarang dan dikumpulkan. Jangan lupa dibaca petunjuknya, kemudian ditulis namanya, kemudian sama kelasnya. Begitu ya? Ya, Bu. 5 ya ini. Silakan. Ini yang belakang ada 6 ya. Coba ini Mas bagikan. Kurang berapa? Dua. Ini. Kurang berapa? Sudah ya, silahkan Bu Reni berikan waktu kurang lebih 3 menitan ya untuk dikerjakan. Ya, Bu. Kira-kira Bu Reni bilang gampang ya, karena kalian hanya menentukan benar atau salahnya. Ada yang sudah mungkin? Oh sudah? Oke. Ada yang sudah lagi? Ya. Sudah? Ya. Ya. Bu Reni lihat jawaban kalian dulu. Sebagian sudah benar ya, Cah ya. Oke. Kesimpulannya, pertemuan kali ini kalian sudah mempelajari tentang cara belajar efektif. Tinggal kalian itu mempraktikannya di rumah. Nah, kalau kalian sudah mengetahui cara belajar efektif kalian, saya mempunyai gaya belajar yang bagaimana? Visual, audio atau kinestetik. Nah, itu nanti kalian tinggal menerapkan cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian.
gitu ya. Pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas atau membuat peta tentang cara belajar ya. Oke, jangan lupa membawa kertas karton, kemudian juga pensil warna ya untuk minggu depan. Oke, mengerti ya? Sudah Bu Reni akhiri, hati-hati di jalan ya. Sebelum kita mengakhiri, berdoa dulu ya. Ini Bu Reni yang mimpin. Berdoa, mulai. Selesai. Hati-hati di jalan, kalau pulang tidak usah ngebut ya. Bu Reni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih ya. Oh, sama dibuang enggak? Ya. Tunggu di situ dulu ya.